Assalamualaikum Jackmania, kita sudah bersama dengan Bambang Pamungkas, yaitu saat ini akan menjadi mentor di Become a Pro di posisi penyerang bersama Persija Academy. Halo Mas BP, apa kabar? Baik. Setia dengan belangkonnya Mas. Ada rahasia nggak nih Mas? Kenapa belangkonnya setia? Nggak ada, ini karena kalau tak buka nanti rambutnya keribo, jadi ntar orang bingung. Ini Bambang Pamungkas apa Rulinere gitu kan? Aku pakai belangkonnya. Iya Mas, saat ini Mas Bambang akan langsung berbicara dengan para pemain muda. Mas, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Mas ke pemain muda sebelum kita mulai dulu acara ini. Ada Ya, saya dulu gitu. buat teman-teman sekalian, terima kasih. Ini suatu kebanggaan buat saya karena bisa berbagi pengalaman berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian. Nggak perlu sungkan kalau mau tanya apa aja, karena umur kita nggak beda jauh, jadi anggap aja teman lah. Kita ya paling beda setahun 2 tahun lah. Ya biasa aja, mau tanya apa aja boleh. Siap. Nanya apa aja boleh teman-teman, jadi udah di open sama Mas BMP. Sekarang kita akan langsung bermula Mas, kita akan langsung dimulai dengan perjalanan karir Mas Bambang. Jadi di sini ada pemain Persija Academy di posisi penyerang, akan langsung tanya ke Mas Bambang mengenai banyak sekali pertanyaan. Pertama ada Seno Mas. Silakan Seno, kita kesempatkan untuk yang pertama untuk nanya ke Mas BP. Seno Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, mengapa memilih sepak bola dan posisi sebagai striker? Dan bisa diceritakan bagaimana perjalanan karir mulai dari SSB hingga masuk klub profesional? Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya sama lah ketika saya masih junior gitu, ketika saya masih kecil di Salatiga sana gitu. Karena kebetulan saya memiliki bakat, kemudian saya juga senang berpose di depan kamera gitu. Terus alhamdulillah juga dianugerahi wajah yang lumayan ganteng. Kira-kira di tahun 90-an tuh mungkin kira-kira banyak tuh kontes-kontes cover boy, cover girl gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada majalah Aneka, majalah Hai, kemudian majalah Gadis gitu. Bentar. Ini kita ngomongin karir main bola apa karir model sih tadi pertanyaannya? Pertanyaan karir bola, karir mas, sebagai bola, Mas. Karir bola. SSB-nya Mas, bukannya sekolah modeling, tapi SSB-nya. Sorry. Enggak, kurang fokus karena berawal. Oke. Kalau sepak bolanya begini. Saya mulai bermain sepak bola itu di usia 8 tahun lah. Awalnya di ulang tahun ke-8 itu diadai bapak sepatu bola. Harganya kalau nggak salah sekitar 12.500 ketika itu. Nah, dari sana saya mulai untuk belajar bermain sepak bola dengan baik dan benar. Nah, ini satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam menekuni profesi apapun harus dimulai dengan cara yang baik dan benar. Artinya adalah ketika itu zaman saya kecil di kampung itu main bola nggak pakai sepatu. Kalau bahasa kerennya nyeker lah, Jadi karena saya dimarahi oleh orang tua, kalau mau jadi pemain bola beneran harus pakai sepatu. Akhirnya dibeliin sepatu. Dari situlah saya mulai untuk bermain sepak bola menggunakan sepatu dengan banyak kesulitan. Terus dari sana ikut SSB tahun 88, di usia 8 tahun ikut SSB. Terus mulai agak naik ke level Jawa Tengah. Terus masuk Diklat Salatiga itu kelas 3 SMP, hampir lulus kelas 3 SMP. Terus kelas 1 SMA saya udah ada kelas 1 SMA saya sudah berada di Diklat. Nah, menariknya kalau dibilang karir profesional adalah saya adalah salah satu pemain yang karir profesionalnya agak unik dengan pemain yang lain. Artinya atau karir tim nasionalnya unik daripada pemain yang lain. Karena begini, saya menjadi pemain tim nasional senior itu sebelum saya menjadi pemain profesional. Jadi ini unik. Karena ketika itu saya masih kelas 3 SMA, kemudian saya dipanggil untuk memperkuat tim nasional senior SEA Games. Jadi, saya main di tim nasional dulu, baru sama main di klub, di Persija. Nah, itulah kurang lebih perjalanan karir saya untuk jadi profesional. Artinya dari apa yang saya sampaikan, bahwa siapa saja berhak untuk bermimpi setinggi mungkin. Gitu. Ketika pada akhirnya saya anak muda dari Salatiga, dengan segala keterbatasannya, tapi pada akhirnya faktanya dengan ketekunan dan usaha yang keras saya bisa masuk ke tim nasional. Nah, itu berlaku juga buat siapa saja, termasuk buat adik-adik sekalian. Saya rasa begitu. Dari Seno mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Seno? Udah cukup.
Mas tadi Ya. ingin melanjutkan dari Seno, Mas. Mas Bambang kan tadi mengatakan bahwa masuk timnas dulu baru ke klub, Mas. Saat itu ada perasaan canggung nggak sih, Mas, saat di timnas, Mas? Saat bersama teman-temannya pemain senior di klub, tiba-tiba Mas datang dari level usia muda gitu, Mas. Ya, ini hal yang menarik ya, bahwa sepak bola itu tolok ukurnya adalah kemampuan, bukan usia, bukan popularitas, bukan followersnya siapa yang paling banyak gitu, media sosialnya enggak, tapi kemampuan. Artinya adalah di luar lapangan, tentu saya menaruh hormat kepada senior-senior saya. Ketika itu saya bermain dengan Coach Aji Santoso, Coach Widodo Cahyana Putro, Coach Rocky Putirai, Coach Nuralim, banyak sekali pemain-pemain yang ketika itu hanya saya lihat di TV gitu. Ketika saya masih SMA, mereka sudah main di tim nasional gitu. Di luar lapangan saya menganggap mereka sebagai mentor, sebagai senior, saya menghargai mereka. Tapi di dalam lapangan kita semua sama gitu. Nah, itu juga yang sering saya sampaikan kepada pemain-pemain junior di akademi kita yang sempat berlatih di senior. Mungkin ada beberapa yang sempat saya omongin bahwa di sini ini nggak perlu lihat siapa senior, siapa senior, siapa junior. Ketika kita sudah memakai baju bersih, ya maka kita sama. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Jadi di luar lapangan saya menghargai mereka, tapi di dalam lapangan kita sama dan saya tetap mengerjakan tugas saya dengan 100%. Terima kasih, Mas, untuk jawaban pertamanya, dan buat teman-teman juga sudah langsung dijawab oleh Mas Bambang untuk menginspirasi teman-teman bahwa jangan canggung kalau seandainya nanti ada kesempatan buat masuk tim senior di Persija ataupun di tim nasional. Selanjutnya ada Fajar Firdaus, sama seperti Seno, striker Persija U18. Silakan Fajar. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam, Mas Saya mau Fajar. bertanya, kapan Mas Bambang ambil keputusan menjadi pemain sepak bola profesional? Apa yang membuat Mas selalu yakin dan optimis bahwa keinginan itu bisa tercapai? Dan apa nasihat Mas BP agar pemain muda bisa terus optimis untuk mewujudkan mimpi ke profesional? Terima kasih, Mas. Sama-sama kembali. Begini, bahwa seperti yang saya singgung di awal tadi sedikit ya, bahwa semua orang itu berhak untuk memiliki mimpi tinggi, gitu, siapapun itu. Karena rumus kesuksesan itu menurut saya itu K minus P plus R sama dengan S. Jadi K itu kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, minus P itu permasalahan, plus R itu respon kita, itu adalah sukses. Jadi saya dengan segala keterbatasan saya di kampung ketika itu, dengan jarak SSB terdekat kira-kira 16 kilo dari rumah, terus kesulitan membeli sepatu, terus banyak perdebatan ya antara sekolah atau main bola dan sebagainya, itu pada akhirnya membuat saya sukses atau tidak bukan permasalahan itu, tapi respon saya terhadap permasalahan itu pada akhirnya bisa membuat seseorang sukses atau tidak. Nah, dalam proses ini, seperti saya bilang di awal tadi, ketika seorang anak muda atau anak kecil dari kampung itu main bola, pengennya nyeker, lebih enak nyeker gitu, bertelanjang kaki. Tapi ketika saya harus memulai dengan baik dan benar dengan menggunakan sepatu bola, maka ada proses permasalahan di sana. Ketika menggunakan sepatu bola, maka menendang bola selalu kena tanah misalkan. Terus kemudian kita seperti lari tidak menginjak tanah sehingga feel-nya nggak dapat gitu ya. Nah, cara saya merespon permasalahan itu adalah saya melepas sol sepatunya. Makanya kalau sampai sekarang pemain bola Persija dari generasi tahun 2000 sampai sekarang tahu kalau sepatu bola saya itu nggak pernah ada solnya. Mau pool biasa, pool 6 semuanya solnya nggak ada. Karena itu terbiasa dari kecil. Jadi proses adaptasi saya untuk menyesuaikan diri dengan menggunakan sepatu itu seperti itu. Nah, itu yang saya bilang respon kita. Nah, begitu juga dengan adik-adik sekalian, bahwa siapapun kalian, percayalah bahwa ketika Anda mampu merespon setiap permasalahan yang kalian hadapi dengan positif, maka kesuksesan itu tidak akan jauh di sekitar Anda gitu. Jadi misalkan, contoh ketika kalian mungkin di tim dicadangin gitu. Nah, respon kalian, yang saya bilang respon positif adalah jangan mudah menyalahkan keadaan, jangan mudah menyalahkan pelatih. Oh, si pelatih nggak suka saya, oh si ini nggak suka saya. Bukan begitu. Karena respon positif yang saya bilang adalah ketika kita berdebat dengan orang yang tidak mempercayai kita, itu hanya mencari pembenaran bagi saya. Tapi kalau kita memperbaiki diri dengan berlatih, maka kita membuktikan siapa yang benar. Cara kita untuk membuat pelatih katakanlah memasang kita ya, dengan berlatih kembali, dengan menunjukkan bahwa kita layak untuk main.
Nah, contoh itu yang saya bilang adalah respon positif dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, permasalahan itu bisa apa saja. Mungkin saya permasalahannya lain, mungkin kamu lain, mungkin pemain yang lain. Tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita bisa berpikir secara konstruktif untuk selalu positif melihat bahwa setiap perjalanan dalam karir kita ini harus dilewati dengan pemikiran positif untuk membuat kita step by step lebih baik tidak hanya sebagai pesepak bola tapi juga sebagai pribadi. Nah, itu kalau kita bisa melakukan itu, maka kesuksesan itu tidak akan jauh-jauh dari kita lah. Kita akan berada di sana. Saya pikir begitu. Terima kasih Mas, tentunya juga dukungan atau semangat lagi buat teman-teman di sini kalau seandainya nanti cadangan atau belum dapat kesempatan oleh pelatih bisa seperti Mas. Saya contohkan. Ya, bisa Mas. Nah, Bambang Pamungkas itu katakanlah 2-3 tahun terakhir itu hampir nggak pernah main di Persija. Makanya kalau Dwi panggil saya super sabar gitu. Jadi walaupun saya pengen itu duit tapi saya super sabar. Jadi tapi artinya begini, bahwa setiap pemain itu memiliki perannya masing-masing dalam sebuah klub. Ketika kita tidak bisa memberikan kontribusi di dalam lapangan, maka kita bisa memberikannya di luar lapangan dengan mensupport yang lain, berlatih dengan baik. At the end, ketika kita dibutuhkan untuk main, maka kita harus menunjukkan bahwa kita layak main. Itu yang paling penting. Karena pada akhirnya setiap pelatih pasti menurunkan pemain yang paling siap. Perlu ditulis ya, perlu dicatat ya, paling siap, bukan paling baik. Paling siap itu berkaitan dengan kondisi, strategi, dan sebagainya. Jadi tidak ada pemain jelek menurut saya, cuma ada pemain yang mungkin lebih siap untuk bisa main. Begitu. Mas, saya ingin bertanya lagi, Mas, mungkin juga mau teman-teman. Ini bukan saatnya Anda untuk bertanya pada saya. Sedikit. Tadi Mas Bambang bilang 2 atau 3 tahun terakhir jadi cadangan Mas di Persija gitu. Sedangkan sebelumnya Mas Bambang selalu jadi inti Mas di Persija. Sempat ada ini nggak sih Mas, mungkin rasa ingin bermain tapi kan belum dikasih kesempatan Mas sama pelatih Mas. Mungkin kalau teman-teman di sini kan belum sempat jadi bintang, panjang, cadangan, enggak. Kalau Mas Bambang kan sudah merasakan 10 tahun jadi inti, 2 tahun cadangan. Mungkin ada perasaan itu nggak Mas? Berbeda gitu Mas. Setiap pemain pasti pengen main ya. Karena itulah tujuan kenapa kita selalu berlatih tiap hari. Tapi kita juga harus melihat bahwa kebutuhan tim selalu lebih penting daripada sekedar kebutuhan pribadi atau sekedar ego kita gitu. Jadi tidak ada satu pemain pun yang lebih besar daripada tim. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa tugas pemain paling utama itu adalah latihan, main. Jadi kalau nggak sempat main ya latihan sampai pada akhirnya dipatan main dan buktikan. Nah, saya bersyukur bahwa sepanjang karir saya, katakanlah 20 tahun di pro, setiap tahun saya nggak pernah nggak cetak gol gitu sebagai striker. Walaupun di Liga tahun kemarin ya, terakhir itu, di Liga saya nggak bisa bikin gol, tapi di Piala Indonesia saya bisa bikin 3 gol. Artinya setiap saya diberi kesempatan, saya bisa membuktikan tetap layak main, walaupun ada yang lebih siap dari saya untuk main. Tapi ketika saya dibutuhkan, saya mencoba untuk memberikan andil kepada tim, membuktikan bahwa saya juga bisa bermain atau melakukan peran saya untuk tim. Nah, itu yang paling penting. Jadi bagi teman-teman yang apalagi masih muda ya, ketika kita tidak main, cadangan atau katakanlah tersisih gitu ya, itu jangan membuat kalian terus merasa bahwa karir kalian selesai. Karena sebenarnya hari ini nggak main, mungkin bisa jadi 2 hari lagi kalian main. Nah, yang paling penting adalah membuat Anda selalu siap, hingga pada akhirnya ketika diberikan kesempatan main, membuktikan pada pelatih bahwa saya juga siap main, saya juga bisa jadi inti. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Nah, mindset itu yang harus dimiliki oleh setiap pemain muda, menurut saya. Siap, terima kasih Mas. Selanjutnya ada Faiza Kurniawan, sekarang striker Persija U16. Silakan Faiza Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan karir, pasti seorang pemain pernah mengalami apa pengalaman buruk Mas Uke selama... Agak kurang begitu dengar, mungkin, tapi saya coba. Intinya Mas, Mas Bambang pasti kan pernah mengalami momen buruk gitu Mas. Mungkin tadi dari Faiza nanya, momen buruk apa yang pernah Mas alami, lalu bagaimana Mas menyikapnya untuk bangkit gitu Mas? Oke, dalam karir saya ada 2 momen
terburuk yang pernah terjadi. Dalam kaitannya pertama dengan idealisme, yang kedua dengan kondisi. Kondisi yang saya bilang di sini adalah cedera. Saya pernah cedera tahun 2001. Saya pernah patah kaki 2001. Saya harus istirahat 6 bulan. Itu adalah saat di mana saya dalam top performance. Bisa dibayangkan ketika itu saya habis juara liga, saya jadi pemain terbaik liga, saya jadi top skor liga, tiba-tiba saya patah kaki. Usia saya masih 21 tahun lah, belum 20 tahun. Nah, ada pukulan besar di sana ketika saya sedang confidence-nya saya sedang ada di top puncak karir saya, tiba-tiba saya harus cedera dan istirahat selama 6 bulan. Itu pukulan terberat saya sebagai pemain dalam kaitan dengan kondisi. Nah, di sana kemudian yang kedua adalah pukulan atau momen terburuk dalam kaitannya dengan idealisme. Itu tahun 2012. Ketika mungkin saya nggak tahu ada yang tahu nggak ya, saya nggak tahu bahwa di tahun 2012 itu terjadi dualisme di tim nasional Indonesia. Jadi banyak pemain sepak bola timnas yang akhirnya tidak bisa bermain untuk tim nasional. Nah, di sana adalah idealisme saat paling buruk saya sebagai pesepak bola dalam kaitan idealisme. Nah, pada akhirnya semuanya saya bisa lewati dengan mengembalikan semuanya kepada esensi kenapa saya bermain sepak bola. Contohnya begini, ketika saya cedera, saya tentu sempat merasakan depresi. Jadi kalau masih ingat ketika saya speech di laga terakhir saya sempat bilang bahwa saya pernah depresi di sini. Nah, itu adalah momen saya depresi. Karena ketika saya sedang berada di puncak atau saya cedera. Tapi pada akhirnya saya kembalikan pada esensi kenapa saya bermain bola. Dulu saya berangkat dari Salatiga, dari Getas, kemudian dengan cita-cita yang begitu tinggi, ingin menjadi seorang pesepak bola profesional. Dan di saat itu, sebelum saya cedera, saya sudah mendapatkan mendapatkan sebagian dari mimpi saya. Nah, kemudian saya banyak berpikir bahwa kalau saya menyerah hanya karena cedera ini, gitu, maka perjuangan saya selama katakanlah kalau waktu itu 21, berarti 12 tahun sebelumnya, dari mulai saya belajar main bola dengan sepatu, terus SSB jarak 16 kilo, dan banyak hal itu akan sia-sia. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya harus bersepakat dengan keadaan. Jadi ketika saya cedera, saya divonis harus istirahat 6 bulan, bahkan dokter mengatakan bahwa kemungkinan saya nggak bisa balik lagi untuk main bola, kecuali saya benar-benar sabar. Makanya saya lakukan adalah menjalani semuanya dengan detail sesuai dengan anjuran dari dokter. Jadi saya benar-benar istirahat, saya benar-benar menjaga pola makan, saya benar-benar mengikuti segala program yang diberikan dokter, hingga pada akhirnya 6 bulan kemudian saya bisa kembali lagi. Dan menariknya adalah 10 bulan setelah saya patah, saya bisa jadi top skor AFF Cup. Nah, itu bagian dari bagaimana saya bisa memutarbalikkan sebuah masa terburuk menjadi masa yang baik bagi saya. Makanya saya bilang tadi, setiap teman-teman yang merasakan, saya tidak ingin mendoakan hal yang negatif ya, tapi dalam karir seorang pesepak bola, cedera itu bisa jadi terjadi kapan saja. Nah, dari cerita tadi, saya ingin bahwa teman-teman ketika nantinya amit-amit cedera gitu, jangan terus berpikir bahwa cedera ini bisa mengakhiri karir saya gitu. Nggak begitu. Cedera itu bisa disembuhkan, bisa selesai ketika kita menjalani semua tahapnya dengan benar. Jadi kalau dokter bilang belum sembuh, ya jangan paksa untuk bermain. Karena kadang-kadang secara medis kita sudah sembuh, tapi secara trauma belum. Gitu. Secara psikologis belum. Ketika kita merasa sudah bisa main bola, terus benturan, sakit, trauma itu bisa terbawa lama dan itulah yang membuat orang kadang-kadang jadi takut main bola. Gitu. Nah, kalau yang patut kalian khawatirkan adalah musuh pesepak bola itu ada 3. Pertama itu ada cedera, yang kedua itu kejenuhan. Kalau sekarang teman-teman belum lah mengalami kejenuhan karena baru senang-senangnya main bola. Nah, yang ketiga itu popularitas. Nah, dari 3 ini, 2 ini bisa disembuhkan. Cedera ini bisa sembuh, bisa kembali gitu. Kejenuhan itu bisa kita atasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar sepak bola. Kalau saya senangnya kalau libur gitu melakukan hal-hal yang di luar sepak bola, kayak main ketoprak, masak gitu.
Nah, yang ketiga ini yang perlu dikhawatirkan, terutama bagi generasi adik-adik sekalian ya, popularitas. Ini paling berbahaya. Nah, dari tiga ini yang paling khawatir adalah popularitas. Nah, karena seperti saya bilang di awal tadi bahwa value dari pesepak bola atau nilai dari pesepak bola itu tidak ditentukan dari seberapa banyak follower Instagramnya, seberapa ganteng dia, seberapa banyak teman artisnya, enggak, tapi kinerja di lapangan. Nah, ini yang mungkin perlu dicamkan dalam diri adik-adik sekalian bahwa sepak bola itu esensinya adalah kalau kita main bagus di lapangan, ya disitulah value kita. Saya pikir begitu. Terima kasih Mas sudah menjawab 3 pertanyaan di segmen pertama, yaitu tentang karirnya dari Mas BP. Dan sekarang kita sudah berlanjut ke segmen kedua Mas, itu tentang taktik. Jadi di sini ada 3 pemain langsung bertanya mengenai taktik dan minta arahan dari Mas BP bagaimana cara menjadi striker yang berkualitas untuk Indonesia gitu Mas. Pertama ada Alfrianto Niko Saputro Mas, dari striker U18. Silakan Niko bertanya kepada Mas Bambang. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya ingin bertanya, bagaimana tips bisa punya heading berkelas seperti Mas BP? Apa yang Mas BP perhitungkan sehingga selalu punya timing yang tepat? Lalu, adakah latihan individu yang dilakukan agar punya vertikal jump tinggi dan keseimbangan di udara? Cukup matur suwun. Sami-sami. Loh, dari mana kok bisa ngomong Jawa? Pasti dari Manado ya? Solo. Oh, Oke, begini. Saya bicara agak sedikit general ya. Nanti kita akan spesifikasikan ke latihan vertical jump itu. Bahwa dalam sepak bola, banyak dari kita salah dalam melihat sesuatu. Artinya begini, kita selalu terfokus pada kelebihan yang kita miliki. Tapi kita jarang atau kita sering lupa terhadap kekurangan yang kita miliki. Nah, disinilah seringkali pemain tidak menjadi berkembang karena dia hanya fokus untuk memperbaiki atau memperbagus kelebihan dia tanpa memperbaiki kekurangan dia. Itu cerita awalnya dulu. Nah, kaitannya dengan diri saya adalah ketika saya mulai belajar atau katakanlah bermain di diklat, di sana saya mulai untuk memetakan tentang siapa diri saya. Saya harus mengenal diri saya. Karena dengan mengenal diri saya, maka saya bisa memanfaatkan semua yang saya miliki untuk membuat saya lebih baik. Nah, banyak hal-hal yang ternyata menjadi kekurangan dalam diri saya. Banyak kekurangan yang saya miliki ternyata. Salah satunya adalah sebagai striker, saya pendek. Saya hanya 170. Sedangkan di Indonesia, di Liga Indonesia, pemain belakang itu kira-kira tingginya 180, 190. Sehingga ini kelemahan saya. Yang kedua, sebagai striker, saya tidak terlalu cepat. Jadi, saya bukan tipe striker yang seperti Aliudin misalnya yang cepat. Nah, ini kelemahan saya. Yang ketiga, sebagai striker, teknik saya kurang. Saya bukan tipe striker yang bisa dribbling bola melewati 2-3 orang. Saya bukan tipe seperti itu. Nah, ini kelemahan saya. Saya memiliki 3 kelemahan mendasar yang pada akhirnya membuat saya harus memberikan perhatian ekstra untuk membuat gap itu tidak terlalu jauh. Itu yang saya bilang di awal tadi, bahwa kunci sukses itu adalah kita, permasalahan, respon, dan sukses. Nah, respon saya terhadap permasalahan saya tadi, di mana saya tidak terlalu tinggi, di mana saya tidak terlalu cepat, di mana saya skill-nya biasa-biasa saja, saya kemudian membuat sebuah latihan yang membuat saya bisa meminimalisir kekurangan saya itu. Dengan apa? Misalkan dengan, kalau masalah tinggi, saya dengan memperkuat otot kaki saya gitu, otot paha depan, paha belakang, ankle, gitu. Dengan banyak latihan beban di gym, supaya ketika saya secara, walaupun saya tidak begitu besar atau tidak begitu tinggi, tapi kuda-kuda saya kokoh. Kemudian dengan berbekal otot ankle dan paha yang kuat, maka saya bisa melompat dengan lebih tinggi. Terus saya berlatih dengan menjaga keseimbangan dengan berdiri di antara 2 bola tenis gitu. Kalau pernah ada yang baca, saya tuh sering 2 bola tenis, saya injek di 2 itu, saya coba jaga keseimbangan di situ. Nah, level lebih tinggi saya gunakan 2 bola, sepak bola itu 2 saya injek kanan kiri, saya berdiri di situ dengan agak jongkok. Itu membantu saya untuk berlatih itu. Nah, itu adalah respon saya untuk mengatasi ke permasalahan saya.
Kedua, sebagai striker saya tidak terlalu cepat. Makanya saya kalau adik-adik mungkin adik-adik belum pernah lihat saya main ya. Kalau lihat saya main, saya tuh bukan tipe orang yang cepat gitu. Tapi saya adalah selalu berusaha untuk berpikir satu langkah lebih cepat dari pemain belakang. Saya berusaha untuk merespons sesuatunya lebih cepat. Ketika bola berada di atas, oh kira-kira duel saya mampu atau tidak? Oh bola ini akan lari ke sana ke sini. Saya mencoba untuk mengantisipasi bola-bola itu gitu. Saya coba berpikir lebih cepat dari pemain belakang. Kemudian ketika saya tidak memiliki kecepatan, maka saya bermain dengan 1-2 kali sentuhan. Nah, oleh karena itu saya harus memperbaiki teknik dasar saya. Sekali sentuh, kontrol bola, passing, dan itu harus baik dengan kedua kaki. Jadi kaki kanan saya baik, kaki saya baik. Sehingga itu mempermudah saya untuk walaupun tidak cepat, tapi saya bisa main one two lewat. Walaupun saya nggak bisa dribbling, tapi saya bisa menempatkan diri dengan baik. Nah, hal ini hanya bisa dilakukan ketika kita menganalisa kelemahan kita. Tapi kalau kita hanya fokus pada kelebihan kita, maka kita lupa bahwa sebenarnya ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Nah, mungkin saat-saat seperti adik-adik sekarang ini adalah saat-saat paling tepat untuk mencoba melihat ke diri sendiri. Sebagai pemain, kelebihan gue itu apa sih? Gitu. Oh, kelebihanku tuh ini. Oh, tapi kelemahanku apa? Gitu. Nah, untuk bisa jujur pada diri sendiri, itu paling sulit. Untuk mengakui bahwa, oh saya lemah di sini. Oh, saya perlu tambah di sini. Ini paling sulit. Nah, mumpung belum menjadi lebih dewasa dan lebih susah untuk diperbaiki, maka dari sekarang perbaiki. Oh, kalau saya kurang stamina, maka saya harus merubahnya apa? Jangan merasa bahwa ketika ada orang mengkritisi kita bahwa misalkan, kamu kurang stamina gitu. Jangan itu menjadikan suatu hal yang membuat kalian tersinggung gitu, bahwa ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita. Nah, itu yang saya lakukan. Misalkan kalau saya bukan tipe orang yang bisa dribbling, ya saya main dengan 1 kali 2 sentuh gitu. 1 sentuh, lari, 1 sentuh, membuka ruang, mencari area di belakang lawan yang sekiranya ketika bola. Kebetulan saya punya teman main itu relatif lama gitu. Kalau saya main sama Ismet itu kira-kira hampir 20 tahun saya main sama Ismet. Terus saya main sama Eli misalkan itu hampir kira-kira dengan durasi yang sama. Sehingga ketika pemain itu ada di sana, Ismet bawa bola di 1 titik misalnya, saya udah tahu bahwa bola itu kan ada di titik ini. Nah, dengan kekurangan kecepatan itu, saya akan mengantisipasi terlebih dahulu di sana. Sehingga ketika bola sampai, saya sudah berada di sana. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mencoba untuk mengantisipasi setiap keadaan di dalam lapangan yang membuat saya menjadi susah ditebak. Nah, itu pentingnya bahwa ketika kita bermain itu tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri, tapi berkaitan dengan teman-teman. Oh, kalau misalkan saya main dengan si Ismet, berarti saya sering ngobrol sama Ismet. Nanti kalau aku gerak gini, berarti aku minta di sini. Gitu. Oh, kalau kamu berada di sana, berarti aku akan bisa berada di sana. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita mempermudah kerja kita di lapangan. Jadi, seperti itu kurang lebih. Baik, tadi ada bocoran gue dari Mas Bambang buat teman-teman di sini. Mas Bambang berlatih berdiri di atas bola tenis dan bola kaki. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau juga keseimbangan bisa contek dari Mas Bambang tadi ada ilmu. Tapi hati-hati ya kalau belum bisa pakai bola yang besar, pakai bola tenis dulu karena resikonya kalau kepelitek bahaya. Jadi lebih baik bola tenis dulu. Oke. Mas, selanjutnya ada Ahmad Faisal, Mas. Tidak kalah serunya pertanyaan dari Ahmad Faisal. Striker U18, silakan Faisal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pelatih sering menasihati saya untuk tingkatkan kemampuan pressing. Berapa penting kemampuan pressing untuk penyerang? Apakah ada tips agar dapat melakukan pressing dengan efektif saat lawan mulai bangun serangan? Terima kasih. Pertanyaannya adalah seberapa penting pressing bagi seorang striker. Saya melihatnya begini, bahwa mungkin era saya bermain dahulu dengan era sekarang sepak bola sudah secara strategi sudah banyak berubah. Mungkin 20 tahun lalu ketika saya mulai karir sebagai sepak bola, tugas striker itu hanya nyerang gitu, tidak bertahan gitu. Atau katakanlah 75% menyerang, 25% bertahan. Tapi di era sepak bola modern saat ini menjadi 50-50 atau kalau tidak pun katakanlah 55-45 lah. Sehingga striker pun juga harus bertahan dengan memulai pertahanan di depan. Jadi kalau bahasa sepak bola sekarang, striker itu adalah lapisan pertahanan pertama. Nah, kalau dibilang seberapa penting, tentu penting. Karena di era sepak bola modern seperti ini kan perubahan sistem atau
pertandingan itu sangat cepat. Dari menyerang, bertahan, menyerang itu sangat cepat. Jadi kalau kita bisa memiliki striker-striker yang bisa menjadi tembok pertahanan di awal, maka tentu itu akan mempermudah kinerja tim. Nah, bagaimana cara pressure? Menurut saya setiap pelatih memiliki cara masing-masing dalam konteks sesuai strateginya. Gitu. Nah, kalau selama ini di Persija, kalau dulu saya main dengan sistem 3-5-2, artinya dengan 2 striker, sehingga coverage-nya lebih mudah karena satu di kanan, satu di kiri, sehingga kalau pressure itu lebih mudah sebenarnya, walaupun ketika itu kita memang tidak diperlukan atau belum diperlukan untuk pressure. Tapi kalau sekarang, bagaimana dengan 3 striker yang katakanlah 1 target man? Nah, sistemnya bisa berbeda-beda. Ketika tahun kemarin Kolev menjadi pelatih, maka sistemnya Kolev pengennya striker ini setiap bola kemana dia pergi, dia pressure. Tapi di pelatih sebelumnya, ini nggak perlu pressure, dia hanya cukup mengarahkan saja. Dia cukup mengarahkan bola, misalkan kita pengen mengarahkan bola itu ke kanan, gitu, supaya nanti kita bisa ambil di kanan. Nah, tugas saya hanya mengarahkan bola ke kanan. Nah, oleh karena itu saya bilang bahwa kalau dikatakan bagaimana cara pressure, itu tergantung dari strategi masing-masing, gitu. Setiap pelatih bagaimana. Nah, tugas kita adalah bahwa pesepak bola itu tugasnya adalah menjalankan instruksi detail kecil dari pelatih supaya mesin besar bernama tim itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah kenapa saya tidak bisa menjelaskan bagaimana pressure secara detail, karena itu tergantung dari strategi pelatih masing-masing. Tapi kalau tadi pertanyaan adalah seberapa penting pressure itu, tentu sangat penting sekarang, karena di era sepak bola modern, seorang striker tidak hanya dituntut untuk menyerang, tapi juga bertahan. Jadi, begitu. Berbicara pressing, mungkin tadi Mas Bambang sudah bilang juga kalau Mas Bambang bukan lahir di eranya striker yang harus pressing, Mas. Tapi saya pernah melihat Mas Bambang main, Mas Bambang merebut bola, dan akhirnya umpan-umpan dan akhirnya berbuah gol, Mas. Bagaimana caranya melatih insting striker untuk bisa merebut bola, Mas? Jadi tidak pressing, tapi merebut bola gitu, Mas. Begini, karena terkadang kadang-kadang gini, yang membuat pertandingan itu berbeda atau membedakan tim yang baik dengan tim yang kurang baik adalah sejauh mana tim itu bisa meminimalisir kesalahan. Artinya ketika tim yang paling sedikit melakukan kesalahan dalam suatu pertandingan, maka dia akan memiliki kemungkinan besar untuk menang. Nah, dalam konteks seorang striker, ketika itu ya, di awal-awal saya main, itu saya tidak diperlukan untuk striker, untuk pressure, karena bertahan itu menjadi tugas gelandang dan main belakang. Gitu. Saya hanya bikin gol lah, nyerang gitu. Tapi kadang-kadang terjadi sesuatu di mana pemain belakang melakukan kesalahan. Passing misalkan, antisipasi bola misalkan, bagaimana dia intercept bola misalkan. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang membuat akhirnya saya memiliki kesempatan untuk tidak harus pressing, tapi saya mendapatkan bola untuk bisa meneruskan bola ke gawang. Jadi itulah intuisi dari seorang striker itu di situ sebenarnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan momen sekecil mungkin untuk merubah hasil pertandingan. Kuncinya di akhir kalimat Mas Bambang, dapat memanfaatkan momen sekecil mungkin untuk mengubah pertandingan. Mas, ini selanjutnya ada pertanyaan seru dari Rizaldi, karena Rizaldi akan memperlihatkan video Mas Bambang sama Mas Padang, dan saya akan putarkan dulu videonya, Mas. Oke. Ini Mas, gol dari Rizaldi umpan dan Mas Bambang bikin gol. Silakan untuk Rizaldi, ada yang mau disampaikan di sini? Ada yang Baik, bertanyakan? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya sangat terkesima saat melihat gol Mas Pepe di video ini. Pengalaman saya kalau dapat bola seperti itu, bolanya sering naik. Pertanyaan saya, adakah tips teknik yang tepat untuk akurasi penyelesaian bola voli seperti itu? Adakah latihan khusus untuk tendangan voli ini? Terima kasih. Oke. Mas, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Mas saat proses ini Mas Bambang di mana dan apa yang dipikirkan gitu Mas saat Rizaldi bola di sini gitu Mas. Jadi gini ya, sebelumnya saya mau nyampaikan dulu bahwa kamu adalah orang yang ke 995 yang kagum dengan gol itu. Agak sombong ya. Jadi begini, yang membuat striker itu spesial katakanlah atau berbeda dengan yang lain adalah bagaimana dia bisa memutuskan dalam momen sepersekian detik. Nah, seperti kalau tadi adik-adik melihat dari awal tadi bahwa saya bukan striker yang memiliki teknik bagus. Saya bukan striker yang memiliki dribbling bagus.
Nah, bagaimana mengatasi itu? Yaitu dengan memperbanyak atau melatih teknik dasar dengan one touch, two touch, volley, seperti tadi kontrol dan sebagainya. Itu mempermudah kerja saya. Nah, dalam momen seperti ini, itu sangat digunakan karena striker hanya memiliki 2 detik di kotak penalti ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Karena ketika kita mengontrol bola itu, maka ada kesempatan 2 back akan menutup ruang gerak kita, kiper akan membaca bisa menutup ruang gerak kita, maka ketika kita bisa melakukan one touch dalam posisi seperti itu, maka kita bisa meminimalisir orang-orang yang bisa mengganggu atau menghambat bola ini bisa masuk ke gawang. Kalau kita lihat, kalau saya kontrol bola ini, maka 2 pemain belakang di depan saya bisa dengan segera menutup gerak saya. Karena kontrol itu memerlukan waktu kira-kira 2 detik. 1 kali kontrol, kalau bola bagus kita bisa ambil keputusan, tapi kalau bola tidak bagus, kontrol kedua. Nah, itu memperlambat atau mempersempit peluang saya untuk mencetak gol. Tapi ketika saya bisa mengambil keputusan dengan sekali sentuh, tentu dengan proses latihan yang tidak sedikit, maka semua orang di sekitar saya tidak akan mengira bahwa bola itu akan dengan cepat saya ambil keputusan seperti itu. Lihat kiper bagaimana tidak bisa kalau toh dia bereaksi pun pasti tidak akan sampai gitu. Karena itulah yang membuat striker itu berbeda dengan striker yang lain, yaitu kemampuan dia untuk mengambil keputusan dalam kondisi yang genting dan situasi yang sangat sempit. Banyak orang yang mungkin banyak striker yang karena dalam pikirannya selalu mencoba untuk mengontrol bola, maka kadang-kadang menjadi membuang-buang kesempatan untuk mencetak gol gitu. Nah, saya bisa melakukan itu karena saya melatih itu sejak saya muda. Kalau tadi saya katakan bagaimana saya melakukan passing one touch, kaki kanan harus baik, kaki kiri harus baik, bagaimana saya passing dengan kualitas yang baik. Nah, itu saya latih dari kecil. Sehingga ketika saya mendapatkan momen seperti ini bukan suatu yang sulit bagi saya gitu. Kalau kita lihat di gol kedua pun juga kurang lebih sama gitu, one touch dan arahnya juga saya pasti tahu di mana bisa mengarahkan bola itu. Nah, kenapa banyak orang sering mengeksekusi bola seperti ini naik seperti tadi ditanyakan Rizaldi, karena posisi kita yang tidak siap gitu. Sehingga kita tidak bisa mengantisipasi bola datang. Kalau tadi saya sampai di awal bahwa salah satu hal yang membuat saya nyaman sebagai striker adalah bagaimana saya berpikir 1 langkah di depan pemain belakang. Jadi ketika bola datang seperti itu, saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Karena pemain yang baik itu pemain yang selalu menjadikan kepalanya sebagai sebuah radar gitu. Oh, kita tahu di sana akan terjadi apa. Oh, ketika saya berdiri seperti ini, belakang saya ada 2 orang, sebelah kiri saya ada 1 orang, kiper berada di mana. Nah, itu hanya bisa dilakukan atau kita mendapatkan kemampuan itu dari latihan. Dari bagaimana kita melihat, karena satu hal yang sering kita lupa sebagai pesepak bola, bahwa ketika kita berlatih itu kita hanya fokus melatih skill. Kita tidak fokus melatih hal-hal yang sifatnya dapat membantu kita untuk mempermudah kita dalam bermain. Yaitu dengan awareness misalnya. Mungkin di akademi dikasih tahu awareness bagaimana kita melihat pandangan jauh ke depan. Oh, si itu di sana, si itu di sana, oh di sini. Kemungkinan bola akan datang seperti ini. Dan itu adalah hal yang mempermudah kita untuk bekerja. Nah, itu yang saya lakukan beribu-ribu kali setiap kali latihan, sehingga saya terbiasa melakukan itu. Ketika bola datang, mungkin dalam 1-2 kali mungkin bola itu akan naik. Dalam latihan mungkin sering kali saya mengeksekusi bola yang sama dan bolanya naik. Tapi saya tidak terlalu memasalahkan itu. Karena latihan adalah bagian dari kita untuk menyiapkan diri di pertandingan. Jadi kalau di latihan nanti, misalkan ada bola-bola seperti itu, cobalah untuk melakukan first touch dalam penyelesaian. Mungkin awalnya bola akan keluar kemana, naik ke atas. Tapi lama-lama kita akan mendapatkan feeling-nya, timing-nya, ritmenya, terus kemudian kita bisa mengarahkan bola ke gawang. Nah, kalau kita sudah mau melakukan itu secara berkala, secara kebiasaan, maka di pertandingan, momen sekecil itu bisa membantu kita untuk mencetak gol. Jadi kalau misalkan shooting bola latihan naik, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya pun melakukan itu beribu-ribu kali. Tapi ketika kita sudah terbiasa, di lapangan seperti tadi, 2 chance, 2 gol. Nah, itu yang membedakan seorang striker yang baik dengan yang kurang baik. 2 touch, 2 gol, Mas ya. Tadi ditekankan di situ, Mas ya. Katanya di situ. Faktanya, saya berbicara berdasarkan fakta. Buat teman-teman, jadi
sudah gambaran yang sangat detail dari Mas Bambang bagaimana untuk volley, untuk kita mengambil sikap tendangan volley tadi. Dan selanjutnya Mas, kita sudah masuk ke segmen terakhir Mas, itu di gaya hidup, di lifestyle. Kita tahu bersama Mas Bambang merupakan satu dari sedikit pemain lokal yang tampil hingga di ujung umur 30-an Mas. Mungkin banyak yang 35 sudah pensiun. Mas Bambang lah bisa dibilang salah satu pemain yang sampai 39 baru pensiun. Dan sekarang ada Fajar Firdaus Mas, akan bertanya kembali kepada Mas Bambang terkait lifestyle. Silakan Fajar. Okay. Ya, Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tips yang bisa mempertahankan performa yang sangat lama. Gaya hidup seperti apa yang menurut Mas Bambang harus kami miliki untuk bisa menjaga performa di level tinggi? Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih. Begini, yang saya sempat singgung di awal tadi bahwa dalam setiap permasalahan kita hadapi dalam karir kita harus mengembalikan kepada esensi paling dasar kenapa kita bermain sepak bola. Nah, ketika saya mengawali sepak bola, saya membuat kesepakatan dengan orang tua saya karena kalau boleh sedikit sombong, walaupun saya sering sombong gitu ya, bahwa saya ini kecil, Bambang Puas kecil itu sekolahnya pinter. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu saya juara kelas. Saya sekolah bayar itu hanya di SMP. Setelah itu dari mulai kecil sampai itu saya beasiswa. Nah, artinya ketika saya memilih menjadi pesepak bola, ada perdebatan di sana. Karena orang tua saya bilang, ngapain menjadi pesepak bola? Sepak bola itu masa depannya nggak jelas. Gitu. Sedangkan kalau menjadi pegawai negeri, maka karirnya jelas. Gitu. Nah, ketika saya memilih untuk menjadi pesepak bola, maka ada kesepakatan antara saya dengan orang tua saya, yang isinya kurang lebih adalah, dengan menjadi pesepak bola, saya menjamin atau saya meyakini orang tua saya bahwa saya bisa menjadi seorang pesepak bola sukses. Nah, berawal dari pemikiran itu, makanya saya meminimalisir hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu fokus saya untuk menjadi pesepak bola. Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman saya seangkatan saya tahu bahwa Bang Pamungkas itu nggak pernah main tarkam. Ketika saya menjadi pro, saya nggak pernah main tarkam. Mau dibayar berapapun, saya nggak pernah main tarkam. Tujuannya apa? Karena saya ingin fokus kepada karir saya. Main tarkam itu, saya tidak mengatakan main tarkam itu tidak bagus, tidak. Tapi ada resiko yang harus dibayar ketika misalkan tiba-tiba saya cedera di sana. Maka karir saya bisa berhenti untuk hal yang sifatnya tidak perlu. Bukan berarti saya adalah seorang striker atau seorang pemain yang takut dengan cedera, tidak. Saya tidak pernah takut cedera, tapi saya ingin cedera saya itu untuk hal-hal yang sifatnya memang perlu saya cedera. Gitu. Contoh, saya patah kaki ketika Persija bermain lawan Arema. Itu perlu karena memang dalam pertandingan. Tapi saya tidak mau cedera hanya untuk tarkam misalkan. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya fokus pada karir saya di sepak bola. Saya tidak mau, contoh misalkan, saya adalah pesepak bola yang sampai dengan detik ini selalu menghindar ketika diminta tampil di TV. Misalkan. Karena dengan begitu saya bisa fokus. Saya ingin dikenal masyarakat hanya sebagai pesepak bola. Gitu. Kalau mau lihat Bang Pamungkas ya nonton Persija main bola. Gitu. Bukan nonton di acara yang lain misalkan. Gitu. Walaupun itu acara TV yang lain, kuis lah, inspiratif dan apa. Bukan di situ. Karena Bang Pamungkas pesepak bola. Jadi kalau melihat Bang Pamungkas, ya di lapangan. Nah, hal-hal seperti itu membuat saya menjadi lebih fokus untuk menjalin karir saya. Walaupun saya harus akui bahwa saya bukan contoh yang baik sebagai pesepak bola profesional, karena dalam tahun-tahun terakhir saya main bola, saya termasuk pesepak bola yang katakanlah tidak begitu disiplin dalam kaitan dengan makanan gitu ya, karena saya memang suka makan. Tapi itu saya lakukan di akhir-akhir karir saya. Nah, menjadi pesepak bola itu harus memiliki konsekuensi yang tidak mudah. Jadi gini, saya ingin memberikan ilustrasi ya, bahwa ketika belum menjadi profesional, sepak bola itu menyenangkan. Tapi ketika kita menjadi profesional, jangan pernah berharap bahwa kesenangan itu kembali ada. Artinya adalah ketika kita menjadi pro, kesenangan itu sedikit demi sedikit akan hilang, berganti dengan pressure. Karena saya merasakan ketika saya tuh lebih menikmati bermain sepak bola ketika usia saya 15 tahun, 16 tahun gitu. Karena main bola seneng-seneng, cetak gol, ketawa-ketawa, happy lah gitu.
Tapi ketika menjadi pro, ternyata itu tidak saya temukan lagi. Karena di sana saya dituntut untuk ada pressure untuk main bagus, menang, bikin gol. Kalau nggak bisa perform bagus, ada kritik dari manajemen, pemain, teman, pelatih, supporter, dan sebagainya. Sehingga pressure itu membuat profesional itu menjadi pada akhirnya sebuah tekanan yang memang harus dihadapi. Nah, di situ kita mulai belajar untuk bagaimana menjadi fokus pada apa yang kita kerjakan. Ya, tadi seperti tadi, kenapa Instagram saya nggak ada komentarnya gitu. Itu bagian dari saya ingin menjadi fokus pada, yalah kalau main Instagram ya posting aja, nggak perlu komentar juga kan, nggak perlu juga kan, nggak penting juga. Karena bagus tidaknya saya di lapangan, atau bagus tidaknya saya sebagai pesepak bola, itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak follower saya di Instagram, atau seberapa sering saya berkomunikasi dengan follower saya, atau dengan saya berdebat dengan siapa saja, nggak begitu. Tapi bagaimana saya bisa bermain baik di lapangan, itu adalah fokus dari pesepak bola. Nah, oleh karena itu, kita diberi kesempatan untuk menentukan mana yang perlu dan mana yang tidak. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kalau kita tidak perlu, katakanlah tidak perlu membalas komentar di Instagram, ya nggak perlu, buat apa? Atau tidak ada untungnya gitu. Nah, jadi kita harus pandai memilih mana sih yang perlu saya lakukan atau mana sih yang tidak perlu saya lakukan supaya tetap fokus di sepak bola. Nah, kalau kita melihat, mungkin kita beda segmen ya. Kalau kita melihat dari sisi yang lain, seorang Ismet Sofyan, itu adalah orang yang sangat fokus pada karirnya. Karena saya lama dengan dia. Jadi kalau kita melihat bagaimana Ismet bisa bertahan hingga sekarang di usia yang hampir 41, itu adalah bagaimana dia bersosialisasi dengan siapa saja, dia bergaul dengan siapa saja, dia melakukan banyak hal di luar sepak bola. Tapi fokus dia di sepak bola tidak pernah lupa, tidak pernah hilang. Sehingga dia masih nambah latihan sendiri, ketika anak-anak yang masih muda tidur misalkan pagi dia gym sendiri. Itu bagian dari bagaimana dia menjalani karir dia untuk membuat bahwa saya masih layak untuk bermain di Persija, saya masih layak untuk dihargai tinggi, saya masih layak untuk dianggap sebagai pemain yang profesional. Fokus seperti itu yang pada akhirnya membuat saya, Ismet, atau katakanlah Maman masih bisa bermain di level yang tinggi di usia yang katakanlah tidak muda. Karena pada akhirnya latihan rutin atau latihan setiap hari selama bertahun-tahun itu membuat kita atau kondisi tubuh kita menjadi semakin kuat. Nah, tinggal bagaimana di usia semakin tua, bagaimana kita bisa bermain lebih menggunakan pikiran untuk mempermudah kerja kita. Jadi, gitu. Terima kasih Mas. Jadi buat teman-teman di sini, sedikit lagi sudah akan kehilangan rasa yang tadi Mas Bang bilang, karena kalau sudah di pro, kesenangan bermain bola akan berubah menjadi tekanan dan pressure seperti itu. Jadi puaskanlah di usia 20 tahun ke bawah, begitu ya Mas ya? Ya, artinya gini, artinya bahwa kita harus mulai menyiapkan itu supaya nanti ketika kita menjadi pro tidak kaget gitu. Kalau tiba-tiba timnya kalah, tiba-tiba dicaci maki orang, itu bagian yang biasa gitu. Oh ternyata, misalnya gini, yang saya bilang tadi bahwa kadang-kadang kita perlu nggak sih kita bermain media sosial misalkan ya? Karena kaitannya seperti ini, ketika kita bermain baik atau ketika kita sedang di atas, media sosial itu isinya adalah pujian terhadap kita gitu. Nah, tapi ketika tiba-tiba tim jelek, tim main kalah, terus pressure datang, itu komentarnya menjadi pressure buat kita. Nah, disinilah kita memilih, kita perlu atau tidak. Artinya bahwa kalau memang tidak perlu, ya nggak usah dilakukan. Tapi kalau kalian bisa menanggapi itu dengan baik, ya itu bagus. Tapi kalau tidak, ya nggak perlu. Nah, saya merasa bahwa memberikan komentar di Instagram itu nggak perlu gitu. Pertama karena menghindari perdebatan di masyarakat. Toh pada akhirnya orang tinggal lihat foto kok kenapa harus komentar sih, harus berdebat sih. Akhirnya saya tutup karena itu bagian dari saya memilih untuk ya nggak perlu lah itu hal seperti itu. Karena saya ingin fokus pada apa yang saya lakukan seperti itu. Terima kasih Mas. Selanjutnya terakhir Mas, di sini ada Sultan Ziko. Sebelumnya Ziko saat ini sedang berada di TC Timnas Mas, U20. Suatu kebanggaan saya bisa ngobrol dengan pemain tim nasional gitu kan. Kapan lagi kan saya bisa ngobrol pemain nasional. Sebelumnya kita tanya dulu Mas ke Ziko Mas. Ziko mungkin sekarang sedang persiapan apa Ziko di hotel ya Ziko? Menjelang persiapan Piala Asia U19 di Uzbekistan Bang. Mas. Kalau dari pemain sendiri, mungkin kalau dari kamu, sebelum kita ke Mas Bambang, apa yang sedang dipersiapkan sekarang? Mungkin apakah fisik atau
mental sebelum TC, Ziko? Ya itu sih contohnya, terus juga masih seleksi sih Bang. Masih Ini seleksi latihan, masih 40. Belum Mas. Udah 2 minggu di hotel aja, diam aja. Hotel. Oh, masih masa karantina. Masih karantina sepertinya. Baik Ziko, kita persilakan untuk pertanyaan terakhir buat Mas Bambang. Bisa panjang lah Mas ya. Karena terakhir bisa 2 pertanyaan langsung. Silakan Ziko. Waktunya masih ada kok. Tadi argonya masih jalan, nggak apa-apa. Silakan Ziko. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Ziko. Mas kan punya pengalaman bermain di Belanda kan Mas? Nah, apa sih faktor sukses? Bentar. Emang waktu aku main di Belanda kamu udah lahir? Nggak tahu Mas. Oke. Lanjut. Apa sih faktor sukses pemain di Eropa bisa punya performa level yang tinggi yang belum dimiliki pemain di Indonesia? Terus apa sih saran agar kami pemain muda bisa punya performa layak bermain di Eropa? Itu aja sih Mas. Begini ya. Salah satu hal yang saya selalu berkeyakinan bahwa talenta pesepak bola di Indonesia tidak pernah kalah dengan negara manapun di dunia. Yang menjadi permasalahan adalah terkadang kita terkungkung dengan pola pikir yang konservatif, yang membuat kita tidak mau untuk mencoba suatu hal yang baru untuk menantang diri kita sampai sejauh mana. Perbedaan paling mendasar adalah cara kita mengartikan profesionalisme. Itu paling beda. Jadi begini, di Indonesia atau di kebanyakan pemain kita, saya berbicara tidak hanya untuk orang lain ya, termasuk untuk saya. Ini termasuk saya. Jadi saya bicara termasuk yang ngomong ini sama juga. Bahwa kita hanya melihat profesionalisme itu sebagai simbol saja gitu. Kita hanya bilang gue profesional, tapi secara tingkah laku kita nggak profesional gitu. Ini sekali lagi saya bilang termasuk yang ngomong ya. Contohnya begini, bahwa kalau ingin menjadi pro itu berarti kita harus betul-betul membatasi semua ruang lingkup kita untuk hanya yang berkaitan dengan profesionalisme. Artinya latihan profesional itu berarti latihan yang benar, istirahat yang benar, makan yang benar. Nah, makan ini saya nggak begitu benar. Terus istirahat yang benar, bergaul yang benar, mana yang perlu, mana yang tidak. Nah, pro itu kaitan dengan itu. Yang ada dalam otak kita adalah bagaimana kita meningkatkan performance. Nah, itu kadang-kadang harus menghilangkan kenyamanan atau kesenangan kita dalam hidup ini gitu. Jadi saya bilang tadi ketika kita seorang pesepak bola itu masa karirnya mungkin 15 tahun, ya 15 tahun itu mungkin kita tidak bisa menikmati hal yang sifatnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Tapi karena kita memilih untuk menjadi pro ya, itu konsekuensinya. Nah di Eropa, terutama di negara-negara yang sepak bola yang maju, banyak pesepak bola yang benar-benar meninggalkan kesenangan sebagai manusianya untuk bisa-bisa menjadi pro gitu. Jadi kalau saya dulu saya pernah di Belanda, itu satu hal yang membuat pada akhirnya saya tidak lama ya karena ada hal yang sifatnya membuat saya nggak nyaman gitu. Contoh misalkan itu permasalahan utama pemain kita. Pertama adalah homesick. Kita nggak bisa makan kalau nggak makan nasi misalkan. Terus yang kedua adalah kita nggak bisa nyaman kalau nggak ketemu dengan orang yang bahasanya sama misalkan. Atau kita selalu minder ketika ketemu dengan orang-orang yang posturnya lebih tinggi misalkan. Atau kita merasa tidak mau beradaptasi dengan bahasa mereka sehingga kita kesulitan menghadapi komunikasi dengan mereka yang berada di sana. Nah, hal seperti ini yang terkadang membuat kita membelenggu kita untuk tidak mau bermain di luar. Nah, di akhir-akhir ini saya merasa sangat senang karena melihat banyak pemain kita yang sudah mulai berani bermain di luar, tidak hanya di kayak misalkan Egy di Polandia, terus ada Yanto Basna di Thailand, terus ada kemarin Andik di Malaysia dan sebagainya. Nah, itu hal yang bagus karena pada akhirnya dengan bermain di luar kita bisa mempelajari budaya yang baru, cara bermain yang baru, ketemu dengan pemain-pemain yang memiliki ilmu yang baru yang pada akhirnya akan bermanfaat tidak hanya pada diri sendiri sebagai seorang pesepak bola, tapi juga buat tim nasional. Karena semakin banyak orang bermain di luar negeri, main kita, maka semakin bagus. Nah, itulah kenapa saya selalu mendorong atau senang ketika banyak orang atau banyak pemain muda yang tiba-tiba dengar pengen main di luar gitu.
selama jalurnya benar, selama itunya benar, saya sangat senang karena pressure menjadi pemain asing itu lebih besar. Saya pernah bermain di luar, di mana saya harus lebih baik dari pemain lokal, saya mendapatkan katakanlah penghasilan lebih banyak dari pemain lokal, sehingga saya dituntut lebih dan sebagainya. Itu membuat kita selalu terpacu untuk, yang saya bilang tadi, profesional, dengan berlatih terus, dengan lebih baik, dengan belajar budaya lebih baik dan sebagainya. Nah, itulah kurang lebih bagaimana kehidupan menjadi profesional. Siap, Mas. Gitu. Sudah 60 menit kita tepat, 60 menit kita adakan Zoom ini. Namun sebelum kita tutup, Mas, ada pelatih individu dari akademi, Mas, yaitu Coach Endoy. Silakan Coach Fediansa, apakah ada closing statement dari perwakilan dari pelatih atau dari akademi kepada Mas Bambang gitu? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Mas BP. Waalaikumsalam, Mas. Tadi sudah banyak sih pertanyaannya, cuma di sini saya mau minta saran aja untuk kita dan adik-adik nih yang calon-calon penerus Mas BP di Persija nih, mudah-mudahan. Amin. Kita kan di sini masih masa proses ya. Kita meskipun kita di Persija, tapi kita masih belum apa-apa. Nah, yang saya mau minta saran, masalah popularitas itu kan saya setuju banget, itu masalah yang mengkhawatirkan ya untuk anak-anak usia muda. Nah, apa saran Mas PP untuk kita ini yang masih di Akademi Persija ini? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana menghadapinya masalah popularitas dengan pujian-pujian kanan kiri dan segala macam? Itu aja sih Mas PP. Terima kasih. Terima kasih Coach. Seperti saya bilang tadi bahwa jangankan adik-adik ya, saya pun tidak karena saya merasa tidak sanggup, maka saya melakukan itu. Akhirnya begini, saya mematikan kolom komentar di Instagram saya adalah untuk menghindari interaksi yang menurut saya bisa jadi baik, bisa tidak. Tapi menurut saya tidak perlu. Itulah kenapa kita harus bisa menilai mana yang perlu, mana yang tidak. Walaupun follower saya nggak begitu banyak sih, tapi kadang-kadang namanya manusia ketika kita dapat komentar bagus gitu membuat kita merasa bahwa saya sedang disukai banyak orang. Cuman permasalahannya adalah ketika terjadi komentar negatif, maka kalau kita tidak siap dengan itu, maka itu bisa menjadi beban yang luar biasa, bisa membuat kita merasa emosi, bisa membuat kita merasa depresi dan sebagainya. Nah, kembali kepada diri kita, mana hal yang sifatnya perlu kita lakukan atau tidak perlu kita lakukan. Nah, saya selalu menilai bahwa, atau saya sampaikan di awal tadi, bahwa value kita sebagai pesepak bola itu bukan dari seberapa banyak follower Instagram kita kok. Bukan dari seberapa banyak komentar orang-orang di luar sana kok. Tidak dari seberapa banyak orang yang bilang saya bagus, terus tiba-tiba saya harus main. Enggak begitu. Tapi sejauh mana saya bisa menjadi pesepak bola yang baik di dalam lapangan. Nah, dalam kaitan itu, makanya saya bilang bahwa popularitas itu sifatnya mengikuti. Jadi kalau kita main bagus, maka popularitas akan mengikuti. Bukan dengan popularitas yang bagus, terus kita jadi main bagus. Itu kebalik gitu. Jadi kalau kita sudah menjadi pemain sepak bola yang bagus, kita menjadi pro, kita menjadi pemain di Persija, katakanlah, amin-amin, terus kita main bagus, main di tim nasional, maka popularitas itu akan mengikuti kita. Dan disitulah nanti akan ada, misalkan, iklan, endorse, dan sebagainya. Nah, tapi itu tidak boleh dijadikan sesuatu yang utama. Yang utama tetap bagaimana kita di lapangan. Nah, itu menjadi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi, yang paling penting adalah fokus kita ketika memilih menjadi pesepak bola profesional, ya kita harus benar-benar memberikan hati dan jiwa kita di lapangan. Sudah sangat jelas ya Coach Indo ya, dan teman-teman sendiri ya. Mantap. Terima kasih. Di kalimat terakhir tadi bisa digarisbawahi, jika kita sudah milih profesional, kita harus bisa semaksimal mungkin dan 100% di atas lapangan. Mas Bambang, terima kasih banyak Mas Bambang atas waktunya 1 jam kita bincang. Buat teman-teman, terima kasih. Semoga dari Mas Bambang bisa memberikan inspirasi atau masukan kepada teman-teman. Terima kasih. Semuanya, Mas Bambang, kita akhiri ya. Tetap semangat dan selalu buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.